إلهي ربي مولانا سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين صلاة القرآن يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة أنصتوا واسمعوا رحمكم الله
الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اقع الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وسبب لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajja fi ashhurin ma'lumat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi awjada al-mawjuda, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ujida bil mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya duyufallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hadirin duyufur rahman rahimakumullah. Tiada kata yang paling layak kita ucapkan saat ini selain kalimat alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama dengan kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, tersanjung salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan dan memilih kita dari jutaan manusia di muka bumi ini untuk bisa hadir di padang Arafah untuk melaksanakan misi suci, yakni menunaikan ibadah haji. Banyak orang yang memimpikan ingin seperti kita saat ini. Banyak umat Islam yang tengah berjuang untuk menunggu dipanggil bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Namun kita yang saat ini diberi nikmat dan ditakdirkan bisa beribadah, bersimpuh dan berdoa di tempat yang mustajabah ini. Labbaik Allahumma labbaik. Hadirin duyufur rahman rahimakumullah. Ribuan tahun silam Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan untuk mengadakan panggilan haji. Beliau mengatakan, "Ya Allah, suara saya tidak cukup dan sampai kepada jutaan manusia di penjuru dunia." Allah kemudian menjawab dan mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, cukup bagimu memanggil dan aku yang akan menyampaikan kepada mereka." Dari atas Jabal Abi Qubais, beliau Nabi Ibrahim mengumandangkan panggilan haji kepada seluruh umat manusia. Dikatakan, siapapun yang akan menjadi jamaah haji nantinya, maka mereka akan menjawab di masa mereka masih di alam ruh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Di dalam ayat yang lain Allah telah mengatakan pula di dalam surat Al-Imran ayat 96 dan 97 terkait dengan kewajiban melaksanakan panggilan haji ke Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bahwa sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Bakkah, sekarang menjadi Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk
bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah maqam Ibrahim, sebuah batu yang terukir telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang memasukinya ke Baitullah maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari seluruh alam jagat raya ini. Hadirin duyufar rahman rahimahumullah. Rangkaian dua ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah haji untuk umat Islam. Ayat ini memiliki makna historis untuk mengingatkan kita bahwa di tanah suci yang saat ini kita dapat merasakan auranya secara langsung inilah pertama kali dibangun Baitullah. Islam diturunkan pada Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dan hanya di tanah suci ini pula lah kewajiban haji bisa dilaksanakan untuk menjadikan kita muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, muslim yang mabrur, yang akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tiada imbalan lain baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam melaksanakan ibadah haji kita mengawali dengan mengenakan pakaian ihram berwarna sama, yakni putih yang melambangkan kesucian. Tidak mengenal dari mana kita berasal, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, apapun warna kulit kita, semuanya mengenakan pakaian ihram putih yang itu melambangkan kembalinya manusia kepada Allah, pemilik alam semesta ini. Semua identitas, semua jabatan, semua kekayaan ditinggalkan seraya menyadari bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa tidak ada yang perlu disombongkan selama hidup di dunia ini. Semua akan kembali kepadanya. Hanya amal soleh, ibadah yang akan dibawa menghadap sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melaksanakan wukuf di padang Arafah sebagai puncak dari ibadah haji. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, al-hajju Arafah. Faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'i faqad tamma hajju. Dan artinya haji itu adalah wukuf di Arafah. Siapa saja yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar malam Muzdalifah atau malam Idul Adha, maka sempurnalah hajinya. Hadis riwayat Ahmad. Wukuf yang memiliki makna berhenti merupakan lambang bahwa pada satu titik kehidupan kita harus berhenti untuk melakukan muhasabah, perenungan, evaluasi diri, mendekatkan diri dan melambungkan jiwa serta nilai-nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf menjadi momentum bagi kita untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan segala yang telah kita lakukan selama di dunia ini, baik buruk nanti di yaumil hisab. Hari di mana manusia dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai mereka yang mati di penghujung dunia di hari kiamat nanti dikumpulkan dan akan dihisab amal perbuatannya. Wukuf di Arafah, di mana seluruh jamaah haji berkumpul di satu tempat, di satu waktu, merupakan miniatur saat kita ada di padang mahsyar nanti. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi kebohongan bisa dilakukan saat kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Karena saat itu Allah memberikan petunjuk kepada kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya wallahu a'lam bimurad. Pada hari ini kami tutup mulut mereka,
Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dulu pernah mereka kerjakan. Hadirin duyufallah rahimakumullah. Selain melakukan kontemplasi atau perenungan diri dalam ibadah haji, kita juga diajarkan untuk senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini tercermin dari proses tawaf dan sa'i yang terus bergerak menuju titik tujuan sebagaimana hidup untuk menggapai harapan dan cita-cita. Semangat tawaf dan sa'i harus mampu kita wujudkan dalam setiap lini kehidupan kita sehari-hari. Semangat untuk terus menjadi hamba yang baik dalam menjalankan misi utama di dunia, yakni menjadi khalifah fil ardh dan menjadi Abdullah atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berkumpulnya jutaan jamaah sebagai dari berbagai negara dalam satu tempat ini memberi hikmah yang mendalam bagi kita sekalian, bahwa perbedaan-perbedaan yang ada mulai dari ras, bangsa, tradisi dan bahasa serta perbedaan lainnya bukanlah untuk dipertentangkan, namun semua ini bisa menyatu dalam rangka saling memahami satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ialah orang yang paling bertakwa di antara kita semua. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Hadirin Duyufar Rahman rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW dalam haji wada menyampaikan pesan-pesan yang begitu istimewa dari Jabal Rahmah, tepatnya di Masjid Namirah. Di hadapan beliau tidak kurang 100.000 sahabat. Dalam kesempatan itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan nilai-nilai kesetaraan yang jauh mendahului piagam PBB. Semua kamu dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Semua kalian dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Semua kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas non-Arab atau mereka yang ajam, kecuali hanya karena ketakwaannya. Tidak ada kemuliaan bagi yang berkulit putih, yang berkulit hitam, kecuali karena ketakwaannya. Dalam melaksanakan ibadah haji, takwa juga merupakan bekal yang paling baik yang harus dibawa. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin duyufar rahman rahimakumullah. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat dan waktu yang mustajabah ini. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran dalam menjalankan proses ibadah haji dari mulai sejak wukuf sampai nanti melebar jumroh dan melaksanakan tawaf ifadah, sehingga kita sekalian mendapatkan predikat hajjan mabrura wa sa'yan masykura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa
وعلى آله وأصحابه ذوي الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالما ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة